Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknologi fiber optik. Tetapi materi kita sangat ringan saja. Kita hanya membahas introduction, pengenalan, dan semoga pengenalan ini bisa membuka wawasan teman-teman yang ingin mempelajari atau menekuni dunia fiber optik. Nah, baiklah. Nah, bentuk fisiknya fiber optik itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi ini dinamakan sebuah tube. Yang ini tube ya, tube, dan yang ini adalah core. Nah, sedangkan kabel ini sendiri adalah kabel berdiameter besar, biasanya digunakan untuk kabel distribusi, kabel feeder atau kabel backbone. Oke, jadi kira-kira seperti ini bentuknya kabel fiber optik. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, nah, kabel optik kalau kita bandingkan dengan kabel tembaga atau UTV, sama-sama menggunakan kode warna ya, teman-teman. Bedanya adalah bahwa kabel optik itu menggunakan cahaya sebagai media transmisinya, sedangkan kabel tembaga masih menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini tetap menggunakan kode warna. Kalau di sini ada kode warnanya hijau, di sini juga ada hijau. Nah, cuman bedanya adalah bahwa komposisi atau yang membentuk kabel ini adalah serat kaca, sedangkan ini adalah koper atau tembaga. Oke, baik. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat kabel seperti ini, gulungan kabel seperti ini ya. Ini adalah kabel optik yang biasanya digelar di pinggir-pinggir jalan. Biasanya ada proyek penggalian fiber optik. Dan yang ini namanya ini kabel drop core. Kalau ini drop core atau drop wire ya. Nah, kalau ini di dalamnya biasanya hanya 1 atau 2 core, sedangkan ini lebih dari 12 core di dalamnya. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai kabel optik secara satuan gitu ya. Nah, di dalamnya kabel itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau seutas kabel optik itu dibentuk dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah bagian luarnya disebut dengan outer jacket. Lalu ada di dalamnya strength member. Ya, jadi lalu kemudian ada coating di sini. Lalu ada cladding. Terakhir baru core. Nah, jadi core-nya adalah yang lapis kaca ini dan diameternya ini sangat tipis. Bahkan lebih halus dari rambut. Ya, jadi kalau kita lihat ini dilindungi dengan beberapa lapis alat pelindung untuk melindungi serat kaca ini. Nah, kalau konstruksi kabel yang berdiameter besar tadi kira-kira seperti ini. Diameter luarnya itu ya yang hitam ini, lalu di bagian paling dalamnya itu sebelum core itu masih ada pelindung lagi. Jadi sebelum ke sini masih ada pelindung lagi di luarnya, dan biasanya itu disebut dengan tube. Oke, nah di dalam sebuah kabel fiber optik yang berdiameter besar tadi, di dalam ini terdapat seperti ini, teman-teman. Ini namanya adalah tube atau tabung. Nah, di dalamnya ini biasanya terdiri dari 12 utas kabel seperti ini. Ada 12 helai core. Biasanya 6 atau 12 ya, tergantung dari pabrikannya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin melihat bagaimana kabel optik ini digunakan di lingkungan kita sehari-hari, nah, yang ini biasanya adalah proyek gelaran fiber optik. Jadi fiber optik ini bukan kabelnya, tetapi ini adalah subduct atau biasa disebut HDPE, sebuah selang yang berguna untuk melindungi kabel optik, dan kabel optiknya nanti dimasukin ke dalam ini. Jadi dilindungi dan kemudian ditanam. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah namanya closure, dan ini adalah kabel-kabel optik berdiameter besar. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat alat ukur yang digunakan kalau kita ingin mengukur signal atau tegangan dari sebuah kabel tembaga, ya kita menggunakan voltmeter. Ya. Nah, kalau kita lihat hampir mirip sih yang tembaga dengan optik. Ini ada serat. Bedanya adalah bahwa kalau dia kabel optik, seratnya ini adalah serat
kaca, sedangkan kalau dia kabel tembaga, seratnya ini ya dari tembaga ya. Oke, kemudian nah alat ukurnya kalau untuk kabel tembaga biasa menggunakan voltmeter, mengukur tegangan atau arus gitu ya, atau impedansi. Nah, sedangkan kalau untuk kabel optik kita tidak menggunakan voltmeter karena di sini tidak ada tegangan listrik. Di sini tidak ada, artinya kalau kita pegang pun tidak nyentrum gitu ya, tetapi tidak boleh kita lihat dengan mata telanjang. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur signal, besaran signal yang ada di sini digunakan namanya power meter. Nah, kalau tadi kita mengukur tegangan satuannya adalah volt, sedangkan di fiber optic itu menggunakan satuannya adalah dB ya, atau decibel. Oke, nama alat ukurnya adalah OPM, optical power meter. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat kode warna, di sini ada kode warna. Nah, biasanya kode warna itu yang terdiri dari 6, 8, atau 12. Tetapi kalau kita mau urutkan warna dari warna pertama sampai warna ke-12, maka kita harus menghafal kode warna. Adapun kode warnanya adalah seperti berikut ini: biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Nah, untuk mempermudah mengingat ini, kita bisa gunakan singkatan. Nah, ini biasanya disingkat oleh para teknisi fiber optik sebagai bohcap. Jadi bohcap ini biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih. Lalu yang ini juga disingkat mehikupit. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya, bohcap mehikupit. Maka kita sudah menghafal dengan mudah 12 kode warna kabel fiber optik. Oke, baik. Kalau kita yang biasa kita gunakan adalah mungkin anak-anak TKJ ya, atau jurusan IT yang mereka kuasai adalah kode warna kabelan. Ada 8 kode warna ya. Nah, biasanya seperti ini, sampai 8 kodenya. Nah, ini akan mempermudah kita juga untuk mengenali kode warna yang ada di fiber optik. Oke, baik. Nah, jadi kabel optik ini berapapun jumlah core-nya, dia tetap menggunakan kode yang 12 ini. Nah, jadi kode yang ini, warna ini, yang biru ini bisa jadi adalah warnanya core atau juga warnanya tube. Kalau kita lihat, baik, ini adalah kode warna fiber optik. Ke bawah ada 12 kode warna, ke sebelah kanan juga ada 12 kode warna. Nah, di sini ada warna, ada angka yang bervariasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Lalu disambung 13, 14, 15, jadi kelipatan 12. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk menghafal kode warna ini cukup mudah. Hanya kita singkat saja bohcap mehikupit. Biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Oke, baik. Bagaimana caranya menghitung core-nya gitu ya? Nah, misalkan kita mau melihat tube warna biru. Ini adalah tube warna biru. Maka tube warna biru ini kabel pertamanya itu adalah berwarna biru. Lalu kabel nomor urut 2 berwarna orange. Kemudian kabel warna hijau itu nomor urut 3, coklat nomor urut 4, abu-abu nomor urut 5, putih nomor urut 6, demikian seterusnya. Nah, kemudian kalau dia tube-nya orange, maka kabel birunya menjadi nomor 13, kabel orange-nya menjadi nomor 14, kabel hijaunya menjadi nomor 15. Nah, biasanya ini digunakan untuk manajemen core, sehingga kita bisa mempetakan data tube atau core yang dipakai di dalam sebuah jaringan fiber optik. Jadi kode warna ini sangat vital sekali, karena kalau kita menyambung kabel yang berwarna sama tetapi tube-nya berbeda, maka tentu tidak akan terjadi koneksi. Ya, jadi kita harus betul-betul paham mengenali penggunaan kode warna ini. Oke, baik. Nah, kita bicara sedikit mengenai sejarah mengenai fiber optik ini ya. Nah,
Ada banyak sebenarnya informasi yang beredar, yang orang-orang yang coba mengembangkan fiber optik ini. Tetapi kalau kita ingin mulai dari pangkalnya, penemuan fiber optik ini tak lepas dari peran Alexander Graham Bell yang mematenkan sistem telepon optik yang disebut photophone pada tahun 1880. Photophone mampu membawa suara pada seberkas cahaya. Nah, pada mulanya photophone tak akan bisa berfungsi jika langit mendung. Jadi secara prakteknya sudah pernah dieksperimenkan bagaimana melewatkan sebuah informasi melalui cahaya. Nah, sejak saat itu penelitian tentang ilmu optik makin berkembang dan melibatkan banyak ahli. Nah, lalu pada tahun 1950-an, fiber optik digunakan dalam dunia medis. Jadi yang pertama kali mengadopsi teknologi ini adalah dunia medis untuk membantu dokter mengetahui apa yang ada di dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan. Baik, artikel ini bisa dilihat di kompas.com dengan judul penemuan yang mengubah dunia fiber optik. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, secara fungsi bisa kita ilustrasikan seperti ini, bahwa informasi dari orang di sebelah kanan ini diantarkan melalui serat optik sehingga bisa diterima di orang di sebelah kiri. Nah, katakanlah ini ilustrasinya ketika kita mungkin pertama kali belajar mengenai media transmisi suara menggunakan benang dengan gelas. Ini mungkin pernah kita pelajari waktu di sekolah ya. Jadi secara prinsip hampir sama. Nah, kalau kita lihat di sini kan komputer dengan komputer dengan jarak yang sangat jauh bisa saling berkomunikasi dengan kecepatan tinggi dengan media fiber optik. Nah, kalau line diagramnya fiber optik itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi, tetap di satu sisi harus ada transceiver dan di sisi lainnya ada receiver. Nah, karena fiber optik ini adalah dua arah, maka di masing-masing sisi ada transmit dan ada receive. Demikian juga di sisi lainnya ada transmit, ada sisi receive-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka 1310 nm TX per 1550 nm RX. Artinya ini adalah yang 1310 ini adalah panjang gelombang yang digunakan. Satuannya adalah nanometer. Jadi 1310 nanometer ini adalah sebagai transceivernya atau upload atau upstream bahasa internetnya ya. Nah, kemudian 1550 ini adalah panjang gelombang yang digunakan untuk menerima atau receive atau download. Ya, jadi ini istilah-istilah yang biasa digunakan di teknologi fiber optik. Ada panjang gelombang transmisi, lalu ada panjang gelombang di sisi penerimanya. Oke. Penerapan fiber optik di dalam kehidupan real. Nah, kalau kita lihat di diagram ini, kira-kira seperti inilah penggunaan perkembangan teknologi fiber optik. Nah, kalau kita lihat di sini source-nya internet ya, di sini ada internet, lalu ke router. Nah, kemudian di router ini terjadi routing ya. Di sini ada yang dilewatkan bukan cuma internet, tapi ada video juga. Makanya sekarang ini kalau kita kenal ada IndiHome, MNC Play, kemudian First Media yang menawarkan layanan internet dan juga video, bahkan ada yang triple play seperti IndiHome ya yang juga menyediakan internet, TV dan juga telepon. Tetapi seiring berkembangnya teknologi internet, telepon sudah kurang diminati saat ini karena hanya dengan internet kita sudah bisa melakukan teleponan seperti VoIP ya, voice over IP, dan juga teleponan lewat WhatsApp dan lain-lain. Nah, kemudian di sisi ini ada namanya OLT. OLT ini adalah singkatan dari optical line terminal. Nah, jadi dari sini dari OLT ini menghasilkan nanti signal dalam bentuk cahaya. Nah, ini dikirimkan ke dalam sebuah splitter pasif. Nah, kelebihannya adalah bahwa splitter ini untuk bekerja tidak membutuhkan arus listrik. Jadi tidak perlu power supply. Lalu dia akan membagikan
internet tadi melalui kabel optik juga ke rumah-rumah. Nah, di dalam rumah seperti ini kira-kira. Jadi di sisi ujung ada namanya ONT. Jadi setiap rumah ini ada namanya ONT, yaitu singkatan dari Optical Network Termination di sini ya. Nah, ini akan terhubung ke telepon, ke TV, dan ke komputer atau laptop atau handphone yang menggunakan WiFi biasanya. Nah, jadi teman-teman, kira-kira seperti inilah gambaran singkat seperti apa teknologi fiber optik itu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Jika ada request atau masukan dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.